Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Anwar SPD di channel Utamakan Berbagi. Kali ini kita akan belajar tentang pangangkui panambe. Nah, pangangkui panambe ini adalah pangangkui yang ada di dalam carakan Madura. Baiklah, pemirsa YouTube channel Utamakan Berbagi semuanya, kita akan praktek bagaimana cara menggunakan pangangkui panambe dengan menggabungkan aksara gejeng, pangangkui suara, dan pangangkui panyeke yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baiklah, pemirsa channel Utamakan Berbagi. Nah, di sini ada cakra atau pedr. Nah, di sini merupakan pangangkui tambahan atau pangangkui panambe untuk bunyinya itu ra di belakangnya. Jadi di sini titik 3 ini diganti dengan konsonan aksara gejeng. Misalkan k dengan ra ini dengan cakra ini maka akan menjadi kra. Kalau ta akan menjadi tra, seperti itu. Nah, jika ditambahi pangangkui suara seperti lenge maka akan menjadi re ya, tre, kre dan lain sebagainya. Kemudian pangangkui panambe yang kedua yaitu keret atau perper. Nah, di sini bunyinya selalu reng ya. Jadi reng titik 3 diganti dengan konsonan yang ada pada aksara gejeng. Misalkan sa jika dipakai atau dipakaikan pangangkui panambe kerat atau perper ini akan menjadi sereng. Begitu. Kalau pa menjadi preng. Kalau ka akan menjadi kreng dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga yaitu sokomalje atau pengkal. Sokomalje ini untuk bunyinya itu ya. Jadi menggabungkan juga dengan aksara gejeng. Jadi di sini kalau ka akan menjadi kya, kalau pa akan menjadi pia, seperti itu ya. Jadi ini fungsinya dari pangangkui panambe sokomalja atau pengkal. Jika ditambahi dengan pangangkui suara seperti i misalkan atau e atau u maka akan menjadi pie atau pie dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu papaten atau pangkon. Nah, ini fungsinya untuk mematikan aksara gejeng yang berada di akhir kalimat. Jadi di akhir kalimat ya. Bisa juga di tengah kalimat namun pada kondisi-kondisi tertentu. Misalkan nanti bertemu dengan aksara suara dan lain sebagainya. Baik, jadi kita fokuskan pada papaten atau pangkon pada video kali ini itu untuk mematikan aksara gejeng yang berada di akhir kalimat. Baiklah, kita akan mempraktekkan bagaimana caranya menggunakan aksara gejeng dengan pangangkui suara, menggabungkan dengan pangangkui panyeke dan pangangkui panambe ini. Baiklah, pemirsa YouTube channel Utamakan Berbagi, kita akan praktek ya. Misalkan tadi kita akan menggunakan yang cakra atau pedr ya. Baik, contohnya adalah kra seperti ini. Maka kita akan menggabungkan yaitu aksara gejeng k dengan tadi cakra ya, dengan cakra. Jadi k ditambahi dengan cakra. Kodenya itu adalah k dengan kita lihat dulu di sini. Jadi kodenya ini ya, tutup lurus seperti ini. Jadi seperti ini. Baik, kita coba kopikan kodenya ke ini Hana Caraka Normal atau website Webtool Hub ya, untuk mengkonversi
kode ke huruf hanacaraka. Jika Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word atau LibreOffice Writer, itu bisa mendownload font hanacaraka normal atau hanacaraka font. Itu jika diinstal langsung bisa berubah. Saya karena menggunakan Chromebook sehingga harus menggunakan website WebToolHub. Baik, coba kita ubah. Ya, kita tempel kodenya di sini, kemudian show preview. Ya, kodenya jadi tulisannya seperti ini. Pemirsa YouTube semuanya, jadi setelah kita ubah seperti ini. Ya, kra ya. Nah, ini bisa diubah menjadi kre atau kri ya. Jadi kalau kre kita tinggal menambahi ya. Jadi kalau kre seperti ini, ya sebentar saya tunjukkan dulu. Misalkan kre ya seperti ini kre, maka kita tinggal menambahi lenge ya, lenge ya sebentar. Jadi lenge ya, kemudian ditambah dengan aksara kejeng K, kemudian ditambah dengan cakra ya. Kodenya seperti ini. Jadi lenge itu tutup kurung ya, buka kurung ya, kemudian aksara kejeng K yaitu dengan huruf K, kemudian cakranya dengan tutup kurung. Kalau kita copy akan seperti ini. Ya, show preview. Ya, seperti ini. Ini bunyinya sudah menjadi kre ya, pemirsa YouTube channel Makan Berbagi. Nah, kre. Karena ditambahi dengan lenge di depannya. Kemudian pemirsa YouTube channel Makan Berbagi, kita selanjutnya akan mempelajari kret atau perper. Nah, kret atau perper ini setelah saya melihat cara penggunaannya, ternyata hanya berbunyi reng saja. Jadi reng ya. Jadi tidak bisa ditambahi dengan pangangkui yang lain ya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan, tetapi yang saya pahami adalah tidak dapat ditambahi. Baik, kita akan praktek. Jadi kodenya adalah kurung tutup kurawal ya, kurung kurawal tutup. Nah, misalkan suku katanya adalah sreng seperti ini, sreng ya. Maka kalau kita lebih cermat lagi, jadi di sini aksara kejeng sa, kemudian ditambahi dengan keret ya, pemirsa YouTube ya. Jadi keret ditambahi keret. Kemudian kode cara pengetikannya adalah sa itu S, kemudian keret itu kurung kurawal tutup seperti ini. Baik, kita kopikan kodenya seperti ini. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, jadi bunyinya adalah sreng. Nah, seperti ini. Kemudian ini bisa juga diganti aksara kejengnya ya dengan aksara kejeng yang lain, seperti breng, ba dengan keret, atau pa dengan keret jadi preng dan lain sebagainya. Baik, pangakui panambe yang ketiga yaitu sokomalja atau pengkal. Nah, baik, tadi pangakui panyake kita belum gunakan ya, belum kita gunakan. Misalkan kali ini kita suku katanya adalah piang ya, piang ya. Jadi piang ya, jadi kita hanya menggunakan aksara kejang, kemudian sokomalja atau pengkal tadi, kemudian ditambahi dengan pengakui panyake yaitu cek-cek ya, atau nyek-cek ya. Baik, jadi kalau kita rinci ya, yaitu aksara kejang pa, kemudian ditambahi dengan sokomalja ya, sokomalja seperti ini ya.
kita pakai karakter khusus Sokomalja seperti ini ya. Baik, kita ulang Sokomalja ya. Kemudian ditambahi lagi dengan cek-cek ya, yaitu untuk eng-nya ya. Nah, kalau kita kodenya ya, kita yaitu P untuk pa, kemudian Sokomalja-nya tadi menggunakan seperti ini ya. Jadi ada kodenya ya. Kita copy, ke sini ya. Jadi bisa menggunakan ini ya, apa namanya, garis tengah ya, strip. Nah, kemudian ditambah lagi dengan cek-cek, yaitu sama dengan seperti ini. Jadi bunyinya nanti akan jadi piang. Baik, kita kopikan. Jika menggunakan Microsoft Word atau Illustrator langsung berubah saat kita mengetik ya. Nah, seperti ini. Jadi piang. Ya. Jadi piang. Nah, misalkan mau diubah jadi pieng atau ping ya, maka itu kita menggunakan lagi pengangkui suara ya. Baiklah, yang terakhir yaitu pepaten atau pangkon. Nah, tadi sudah diterangkan bahwa pepaten atau pangkon ini untuk mematikan aksara kejang yang berada di akhir kalimat ya. Misalkan di akhir kalimat itu kata-katanya apa ya? Misalkan gedeng ya. Gedeng. Nah, gedeng itu dalam bahasa Indonesia adalah pisang. Ya, ya. Gedeng. Nah, jadi misalkan ini adik menanam pisang. Dalam bahasa Madura, adik namen gedeng. Nah, gedeng itu di akhir kalimat ya. Maka kodenya adalah apa? Kalau kita rinci yaitu aksara kejeng ga, kemudian ditambah dengan pet-pet atau met-pet ya. Kemudian ditambah lagi apa namanya, ini kita ganti saja dengan kata yang lain ya, karena ini ada materi yang belum saya ajarkan di tengah-tengah. Ini mati ya, konsonan mati di tengah. Baik, kita ganti saja, misalkan apa ya, coba kita pikirkan macan misalkan ya, macan. Macan alek nengku macan. Nah, macan itu di terakhir ya kalimat ya, jadi kita konsonan matinya di terakhir. Baik, kita ubah aksara kejengnya yaitu ma, ditambah aksara kejeng ca, kemudian aksara kejeng na ya. Jadi tulisannya sebelumnya adalah macana, kemudian karena ditambahi dengan papaten seperti ini ya, ditambahi papaten ya. Ya, kita tambahi vokal e-nya gini. Papaten, maka nah ini bukan macana lagi tapi macan ya. Macan. Jadi kodenya adalah ma ca na, kemudian kita matikan ya. Jadi seperti ini. Lah, kemudian kalau kita ubah akan jadi seperti ini. Baik pemirsa YouTube, inilah kata-kata macan. Baik, kita sudah belajar tentang pangangkui panambe dalam menulis carakan Madura. Baik, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, karena di video selanjutnya kita akan belajar tentang pasangan aksara kejeng ya, pasangan aksara kejeng yang mana pasangannya ini nanti akan berhubungan erat dengan yang tadi kita ketik yaitu gedeng ya. Gedeng itu akan menggunakan
pasangan aksara kejang ini. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.